Setelah memasuki ruangan, kamu segera menyalakan lampu. Pasti tak akan sempatlah menghitung lamanya waktu yang diperlukan sampai lampunya menyala. Ya, memang tidak bisa, seakan semuanya terjadi dalam sekejap. Sebetulnya sih bisa-bisa saja, asalkan kamu cukup cepat. Nah, coba pencet stopwatchmu untuk menghitung kecepatan lebih dari 1 miliar kilometer per jam ini. Atau kurang lebih 300.000 kilometer per detik lah. Wah, kita bisa menempuh jarak dari bumi ke bulan cuma dengan 1 jentikan jari loh. Salah, bukan yang itu. Kasih efek suara jentikan jari dong. Nah, itu baru benar. Dalam 1 jentikan jari. Jarak bulan lebih jauh dari perkiraan kita loh. Kalau semua planet di tata surya berjajar rapi dalam 1 garis lurus, celah antara bumi dan bulan akan tertutup. Iya, semua planet, termasuk Pluto yang sudah tercoret dari kakak tata surya kita. Oke, wush, lanjut. Hari ini cuacanya cerah dan berseri. Cocok nih buat jogging. Siaplah, berangkat. Saat sedang asik jogging, tiba-tiba kamu kepikiran. Memangnya kecepatan suara sampai berapa sih? Betul kan? Yang jelas, tidak sengebut kecepatan cahaya. Mau bukti? Nah, coba buktikan sendiri saat di dekatmu ada badai. Akan terlihat kilatan petir sebelum gunturnya menggelegar. Cahaya dari petir memancar ke arahmu, lalu tertangkap oleh mata dan diteruskan ke otak agar kamu paham. Oh, ada petir. Sementara itu, gelombang suara dari guntur belum terdengar di telingamu. Sabar, kamu akan mendengarnya juga kok. Tahu nggak sih, suara guntur sebetulnya bukan berasal dari awan badai yang saling bertabrakan, tapi dari petir yang sama. Bunyi ini terdorong menuju tanah setelah terus bergerak menembus udara. Udara menyingkir ke samping untuk memberi jalan, dan sesaat setelah petirnya hilang, duar! Udara kembali merapat, lalu menghasilkan suara yang kita sebut sebagai guntur. Oh, fakta seru nih. Suara lebih cepat merambat di bawah air daripada di udara loh. Ya, kira-kira 4 kali lebih cepat. Nah, kalau kamu menyelam bersama temanmu, coba teriakan suara unik di bawah air. Dia akan lebih cepat mendengarnya daripada ketika di atas air. Oh, suara apa tuh yang kamu teriakan? Hati-hati loh, orang lain juga bisa dengar. Di bawah air, suara juga merambat dalam jarak yang lebih jauh. Nah, makanya suara paus bungkuk masih bisa terdengar dari jarak ribuan kilometer. Tapi, kalau diukur di lingkungan terkontrol bersuhu konstan 20 derajat Celcius serta berudara kering, kecepatannya sekitar 1230 km per jam. Wah, kalau ini jauh lebih realistis sih. Manusia pun bisa menjangkaunya. Pesawat Bell X-1 kenamaan itu menjadi pesawat pertama yang menembus batas suara pada tanggal 14 Oktober 1947. Pilot uji coba Chuck Yeager lah yang menerbangkan pesawat roket itu. Bayangkan kamu bisa mendengar dentuman soniknya untuk pertama kali dalam sejarah. Bravo, Kapten! Manusia bisa berpacu dengan suara. Tapi kalau cahaya, lain lagi. Yang jelas, cahaya sulit diukur. Sepanjang sejarah, kecepatan cahaya standar juga beberapa kali berubah. Bahkan sejak tahun 1600-an loh, setelah perdebatan panjang dan berbagai eksperimen selama berabad-abad, komunitas ilmiah akhirnya menuntaskan masalah ini pada tahun 1983. Kayaknya sih gitu. Untuk mengukur kecepatan, kita perlu tahu 2 hal. Jarak antara titik A dan B, serta waktu yang ditempuh suatu objek dari titik A ke titik B. Jadi, jarak dibagi waktu sama dengan kecepatan. Tapi dalam setiap percobaan yang dilakukan untuk mengukur kecepatan cahaya, selalu saja ada hal kecil yang terlupakan atau lebih tepatnya sengaja dikesampingkan. Saat bereksperimen menggunakan berkas cahaya dan cermin, ilmuwan akan menghitung perpindahan berkas cahaya dari A ke B, lalu ke A lagi. Dengan kecepatan dan jarak yang sama, mereka bisa melakukan eksperimen terkontrol lalu menetapkan angka kecepatan standar yang dimuat di buku-buku pelajaran. Oke, beres. Sudah bisa bersantai nih. Jangan buru-buru dulu, Rudolfo. Pada tahun 1905, ada seorang ahli yang mengemukakan pendapatnya. Dia berteori, di luar angkasa sana, cahaya bergerak bolak-balik dengan kecepatan bervariasi. Masih bingung ya? Oke, yuk kita ambil contoh ini saja. Hari ini kamu tepar banget. Setelah lembur sampai malam, kamu ingin cepat-cepat pulang dan membenamkan diri di kasur yang empuk. Nikmatnya rebahan. Kamu pun naik bus menuju rumah. Di malam yang cerah ini, jalanannya sangat lengang. Setelah busnya melaju, kamu langsung tertidur di kursi belakang.
dengan mata yang sangat berat. Kamu sempat melirik jam tanganmu. Oh, sudah jam 10, Teng. Hah? Busnya berguncang keras, membuatmu tersentak bangun. Setelah beberapa saat melihat sekeliling, kamu baru sadar ternyata posisimu masih sama seperti tadi saat kamu tidur. Lumayanlah bisa tidur sebentar. Tapi saat kamu melirik jam tanganmu lagi, ternyata sudah jam 11. Aduh, karena ketiduran, haltenya jadi kelewatan deh. Berarti kamu harus mengulangi rute yang tadi dilewati. Ampun deh. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari cerita ini? Apesnya, perjalanan pulangmu harus ditempuh selama 1 jam. Semisal dari halte menuju rumahmu, kamu perlu waktu selama 30 menit. Lalu 30 menit lagi dari rumah menuju halte tadi. Bisa dipahami kan? Secara fisik, penarikan kesimpulan seperti ini memang logis sih. Tapi, Albert Einstein mempertanyakan gagasan ini. Menurutnya, perjalanan pulangmu bisa saja memakan waktu 59 menit, bukan 30 menit. Sedangkan 1 menitnya kembali ke halte lagi, atau malah sebaliknya. Tadi kan kamu ketiduran, jadi tak tahu detailnya secara pasti. Gagasan inilah yang membuat para ilmuwan dan ahli fisika tak bisa tidur nyenyak selama bertahun-tahun. Saat kita mencapai kecepatan cahaya di luar angkasa, banyak hal menakjubkan yang akan terjadi. Untuk mencapai bumi, cahaya matahari perlu waktu sekitar 8 menit. Memangnya laju cahaya di luar angkasa sangat lambat ya? Enggak juga sih. Ingat ya, kita lagi bahas soal jarak yang sangat jauh loh. Cahaya matahari perlu waktu 8 menit untuk menempuh jarak sejauh 150 juta kilometer menuju planet kita. Nah, ngomongin soal cahaya matahari nih, enaknya pergi ke pantai saja lah ya. Cahaya matahari melewati jarak yang sangat jauh di tata surya kita sebelum akhirnya menyengat kulit kita. Wah, luar biasa. Malahan ya, kulit kita masih bisa tersengat matahari meskipun cuacanya mendung. Bintang induk kesayangan kita ini memang strong ya. Nah, coba bayangkan kalau kamu tinggal di Pluto. Iya, aku tahu kok. Si Pluto memang sudah dicoret dari kakak tata surya kita sejak tahun 2006 lalu. Tapi kan, aku belum bisa move on. Mantan planet terjauh dari matahari ini memang sangat jauh. Untuk sampai di permukaannya, cahaya matahari perlu waktu selama 5,5 jam. Oh, kamu memang dingin, Pluto. Kita singgah dulu di planet pertama di tata surya, Merkurius. Sinar matahari sudah sampai di permukaannya dalam waktu 3 menit saja. Selama itu juga, kamu bisa mendengarkan satu lagu dangdut favoritmu. Saat musiknya habis, tahu-tahu tubuhmu sudah bisa merasakan kehangatan sinar sang surya. Yang jelas, saat berada di ruang angkasa, kita tidak bisa mendengarkan lagu. Suara saja tidak bisa melintas kok. Oh iya, teriakanmu juga tidak akan terdengar. Ya ampun, dia muncul lagi. Musik hanyalah udara yang bergetar. Tanpa udara di luar angkasa, suara tidak akan bisa lewat. Karena itulah, di luar angkasa sangat sepi. Berisik banget. Tolong dong, bawa mbaknya ini keluar aja. Mumpung masih di luar angkasa nih, mampir ke tetangga sebelah yuk, Alpha Centauri. Jarak sistem bintang ini paling dekat dengan kita. Dan serunya lagi, perjalanan kali ini cuma berjarak 4 tahun cahaya. Iya, 40 triliun kilometer. Jadi untuk sampai sana, kita perlu waktu selama 137.000 tahun. Wah, jangan lupa bawa bekal makan siang yang banyak. Artinya, diperlukan sekitar 5.000 generasi di dalam pesawat ulang-alik super untuk melakukan perjalanan melalui ruang hampa udara tak berujung hingga akhirnya tiba di Alpha Centauri. Meski begitu, kita tidak akan bisa mendekatinya. Oh ya, perlu diingat, perjalanan ini cuma satu arah loh. Mending balik ke bumi aja lah. Mendingan. Nah, ini dia pertanyaan yang kita tunggu-tunggu jawabannya. Bagaimana cara mengukur kecepatan cahaya tanpa harus memusingkan soal perjalanan pulang? Wah iya, pakai kamera super canggih saja untuk mengukurnya. Lalu memetakannya bingkai demi bingkai sampai angkanya bisa didapat. Di dunia fisika, tidak ada yang sesimpel itu. Saat menjepret cahaya melalui lensa, kita cuma melihat pantulannya, bukan cahaya yang sebenarnya. Duh, otakku mulai ngebul nih. Oke, sebaiknya lupakan saja ide ini. Tapi, bagaimana kita bisa membuktikan kalau kecepatan cahaya dan pantulannya menuju titik A sama besar? Apakah nilai kecepatan satu arah bisa berbeda-beda, bukan konstanta ya? Hal ini masih menjadi pertanyaan besar bagi para ilmuwan.
Dan sampai saat ini, belum ada metode yang benar-benar bisa digunakan untuk mengukurnya. Tidak seperti kecepatan suara yang jauh lebih terukur, kecepatan cahaya hanyalah sebesar beberapa tahun cahaya. Oke, sekian dulu sajian fakta seru terkait cahaya dari sisi terang. Nah, cahaya dan terang, kamu bisa lihat hubungannya kan? Duh, dia lagi.